Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendamaikan istri dengan suami. Nah, mengapa suami istri ini harus didamaikan? Karena kalau nggak didamaikan itu mengganggu jalannya pertumbuhan, baik pertumbuhan mental atau pertumbuhan ekonomi. Ya, karena biasanya berebut ini, kalau nggak didamaikan biasa berebut kekuasaan antara suami istri. Nah, kalau didamaikan nanti akhirnya pucuk pimpinan satu, ya, kepalanya hanya satu. Kalau kepalanya dua kan mesti saling membunuh, istilahnya saling, entah membunuh mental apa membunuh reputasi. Nah itu makanya harus didamaikan supaya kerjasama terkait bisa enak. Nah itu ada 4 cara ya, ada 4 cara. Satu, takwa. Takwa kalau bagi orang Islam itu takwa. Tapi kalau pada umumnya itu disertai dengan impian. Impiannya supaya dalam keluarga itu bisa damai, itu bagaimana bisa kerjasama sehingga bisa membangun baik secara fisik dan mental dan ekonomi yang luar biasa. Ya, kalau orang Islam takwa itu apa? Hudal mutakin. Qur'ani petunjuknya orang yang takwa. Nah, kalau selain orang Islam, yaitu biasanya impiannya apa? Kalau bagi orang Islam dia juga punya impian, cuma kalau didasarkan dengan takwa itu segala sesuatunya kan diberi solusi itu bagi orang Islam, dan diberi rezeki nggak disangka-sangka, sehingga nggak perlu stres gitu. Kalau rezekinya disangka-sangka, kadang-kadang mereka itu kan baru menyangka ini dan itu, pakai program ini dan itu, sampai stres baru mendapatkan rezeki. Akhirnya lama-kelamaan gak kuat. Mereka bilang sendiri, wah saya setiap gak punya uang stres. Nah itu. Nah ini bikin gak sehat, gak semangat. Dua, nah, jadi nomor 1 takwa. Contohnya menyelesaikan masalah itu kan harus bidangnya. Kalau nggak bidangnya, tunggulah kerusakan. Itu kalau dasar, kalau bagi orang Islam ya. Artinya kalau yang menyelesaikan masalah itu bukan bidangnya, malah tambah rusak gitu. Gitu. Makanya nggak takwa kalau bukan bidangnya. Supaya takwa harus bidangnya. Kecuali kalau hanya sekedar mau belajar ya nggak apa-apa. Tapi kalau masalah itu sudah terjadi, harus diselesaikan, harus carikan orang yang ahli. Kecuali setelah diselesaikan mau belajar sendiri ya silahkan, atau belajar dengan saya sini silahkan. 2, cari orang yang profesional di bidangnya. Contohnya kalau menyelesaikan masalah ya, itu cari orang yang profesional di bidangnya. Contohnya saya diundang ke sana kemari karena mereka menganggap saya itu sudah belajar menyelesaikan masalah ya, dari bijak sampai guru, punya ilmu pengetahuan. Saya juga menyelesaikan masalah, baik masalah kesehatan atau masalah apa saja. Itu saya pernah ditegur menyelesaikan sebagian dari masalah, tapi saya berbagai masalah. Karena apa? Kebanyakan orang punya masalah itu, kebanyakan mayoritas itu ya kekurangan kesehatan jasmani rohani. Sehingga kalau jasmani rohaninya kurang sehat, itu diberi informasi itu ya walaupun
apa itu bisa, tapi responnya kurang, sehingga untuk memahami ini dan itu kurang. Nah, makanya saya mengambil kesehatan jasmani rohani itu, ternyata mereka-mereka yang saya bantu jasmani rohani, bagi orang Islam didukung dengan doa, kalau bagi yang tidak Islam biasanya didukung dengan impian, begitu. Itu alhamdulillah ya bisa ngatasi masalah. Kalau saya kan itu dari bujang kan menggeluti itu, dan sudah menyelesaikan masalah bahkan yang tingkat tinggi pada umumnya orang ya. Orang yang pernah kuliah, pernah ini sulit untuk mengatasinya. Alhamdulillah saya modal takwa pada saya ya, dan doa makbul, karena teman saya itu doanya makbul, sehingga saya tahu rahasianya. Nah, begitu. Teman saya itu biasa menyelesaikan masalah, Tuhan dia juga punya doa makbul, alhamdulillah. Nah, ini secara offline dan online sudah banyak saya selesaikan permasalahan. Tiga, jadi dua itu cari orang yang profesional di bidangnya. Jadi kalau memang Anda nggak bidangnya, cari. Kalau mau menyelesaikan, cari yang bidangnya. Jangan ditangani sendiri kalau Anda nggak ahli. Nah, setelah ditangani selesai, nanti baru Anda kalau mau belajar menyelesaikan masalah, silahkan. Itu namanya. Karena apa? Anda masih pembelajaran, kan belum tahu rasa, nanti tambah rusak. Kalau dasar Islam itu jelas. Kalau nggak proporsional bidangnya, tumbuhlah kerusakan. Itu dasar Islam. Nah, bagi non-Islam, yang penting impian Anda apa? Impian Anda untuk menyelesaikan masalah, ya fokus itu. Nanti dengan belajar dengan saya, insya Allah Anda semakin profesional. Sudah banyak orang-orang yang profesional saya bantu dari bujang sampai sekarang. Tiga, mengalah kalau bukan bidangnya. Kalau bukan bidangnya harus ngalah. Kalau ngotot bukan bidang, contohnya suami istri. Suami kalau bidangnya mengatur ya yang mengatur ya suami, jangan istrinya ikut-ikut mengatur, nanti kan perang. Ibarat raja itu kalau dua kan mesti perang. Makanya rajanya suami istri itu, iya rajanya suami. Nah, istri harus ngalah ya. Nah, ngalahnya kalau ingin mengingatkan bagaimana? Kalau ingin mengingatkan ya, kalau Anda masih latihan, seorang istri masih latihan, belum mahir menyampaikan ya, begini bilangnya, ya suami, menurutku jenengan itu salah, tapi berhubung saya itu belum ahli di bidang, ilmu saya masih ada batasan, apakah salah betul dan enggak, nah itu mari ya kita selesaikan. Kalau enggak pada orang yang profesional di bidangnya misalnya masalah ini, kalau enggak dan nanti kita setelah masalah ini diselesaikan, nanti baru kita cari tahu atau belajar lewat offline atau online. Jadi mengalah begitu. Contohnya istri yang mau mengalah itu, dengan demikian alhamdulillah rukun, kompak. Yang tadinya cemberut gak cemberut ya, karena begitu. Terus pembinaan jadikan dua. Contohnya anak-anak atau remaja yang pemikirannya belum dewasa itu di rumah yang satunya, contohnya saya kan punya rumah dua, sini dan sini. Yang belum dewasa di rumah sana, yang sudah dewasa di sini, sehingga kalau dijadikan satu, nah ini kalau dijadikan satu pembinaannya, nanti kalau dibikin kurikulum
belum dewasa, nanti apa itu yang sudah dewasa ini ketinggalan materi. Contohnya di tempat ini kan forum dewasa, nah ketinggalan materi, akhirnya SDM-nya kurang, nggak bisa membantu anak-anaknya yang atau yang remaja yang belum pemikiran belum dewasa ini. Nah makanya dijadikan dua, atau kalau jadikan satu terus materinya dibikin tinggi ya, bikin materi dewasa ya, remaja-remajanya nggak mampu begitu mentalnya. Karena apa? Kita menerima informasi pakai gizi. Kadang-kadang materi sudah disampaikan, tapi untuk meresapi secara lembaga sampai meraktekkan itu loh, kadang-kadang kalau masih pembelajaran perlu lama. Kalau saya sudah biasa melayani begini ya, saya tiap jam itu mendapatkan inovatif karena sudah terlatih lama. Atau paling lambat ya nanti permasalahan sulit itu setiap jam 2 itu punya inovatif. Kalau bagi mereka-mereka yang masih belum dewasa, belum mampu punya inovatif seperti itu ya setelah dibimbing terus, akhirnya mereka anak-anak remaja yang belum dewasa pemikiran bisa mempunyai inovatif itu karena dibantu orang yang sudah dewasa yang pemikirannya itu mereka tumbuh semakin dewasa. Dan nanti kalau sewaktu-waktu dia sudah mampu dimasukkan ke forum dewasa, masukkan, kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nanti generasi berikutnya juga begitu. Nah, setelah orang-orang yang pemikiran belum dewasa itu karena diperlakukan oleh orang dewasa dengan nyaman dan enak, dan nanti pengalaman pada waktu dia nanti sudah dewasa ya, pemikirannya sudah punya anak dan keluarga, dia bisa menirukan bagaimana cara membina anak-anaknya nanti yang belum dewasa, karena dia sudah bisa merasakan. Itu namanya membangun psikologis yang luar biasa, teman-teman. Makanya silahkan like, share, dan komen ya. Jadi Anda kalau ingin berhasil, tinggal impian Anda apa gitu ya. Impian Anda apa? Nah, makanya tanya, like, share, dan komen, tombol lonceng, tanya, tulis di kolom komentar supaya Anda cepat berhasil. Nah, itu nyatanya ya, orang-orang yang langsung saya beri panduan seperti ini, untung ruginya apa, di dunia sebenarnya ada berapa orang ya, ada dua golongan ya, golongan orang yang sudah dewasa kan belum. Nah, speaker ini waduh luar biasa ya, biasanya itu makan waktu bertahun-tahun, saya hadapi 1 jam atau 2 jam selesai. Setelah itu tiap hari di contohnya saya seorang suami ya, itu di tempat ini kan tempat ruangan pembinaan dewasa, ilmu yang sudah dewasa, pengetahuan yang sudah dewasa. Akhirnya bisa jam 2 malam, jam 2 malam itu kan cerdas saya itu pakai istri saya bilangi inovatif saya sudah keluar. Nah, itu kira-kira setengah jam atau seperempat jam atau 1 jam itu sudah cukup ya, itu caranya. Jadi makanya di sini enak ya, contohnya YouTube sudah menyediakan ini terus saling support. Nah, ini saya kan punya skill dari bujang sampai sekarang ini, walaupun ini zaman, contohnya pada waktu saya gagal ya, walaupun saya berhasil secara offline ya, tapi capeknya luar biasa. Akhirnya saya punya impian ya, ingin membantu orang ya, akhirnya saya berhasil secara online. Akhirnya saya nggak capek, walaupun ngurus banyak nggak capek. Nah, begitu.
ya, bekerja sama dengan YouTube dan Facebook dan itu. Jadi akhirnya saya bikin judul, kalau ingin kerja produktif, ya, hasil efektif, sarana prasarana efisien, waktunya juga efisien, itu harus sistematis. Maka saya bikin sistematis begini. Tadi awal-awal saya dicemooh orang, ya, dihina orang. Mana omonganmu kok setinggi langit, kantormu mana, rumahmu mana, temanmu siapa? Saya itu mereka kan nggak tahu kalau saya itu berangkat dari Bujang. Lu ngatur kecerdasan itu ada sendiri. Kalau nggak saya kan tahu ngatur kecerdasan seorang itu kan, ngatur kecerdasan diri sendiri seorang ada caranya. Makanya saya itu dari kecerdasan saya itu, saya tiap hari mulai inovatif gitu. Nah, bagi orang yang tidak tahu, yang kurang ilmu, sehingga kalau sementara satu hari ini nggak banyak masalah, nggak menemukan inovatif, dia akhirnya dikira nggak punya jalan keluar, akhirnya marah-marah, akhirnya putus asa. Sebetulnya nggak begitu. Belajar saja dengan saya bagaimana supaya inovatif. Selama belum punya inovatif, saya bantu inovatif. Nah, setelah itu nanti saya beri prakteknya cara supaya mempunyai inovatif bagaimana. Makanya silahkan like, share, dan komen, baca tuh, begitu teman-teman. Ya, saya kira cukup sekian. Ya, silahkan. Ini materi saya sampaikan sampai mati, saya enggak ada habis-habisnya. Nah, ya, karena apa? Ya, inovatif saya sadari bukuan itu banyak, gak ada habis-habisnya ya. Karena apa? Oh, manusia itu zamannya kan berubah. Nah, terus generasinya awal itu tetap ada, generasi remaja, terus generasi tua itu memerlukan suatu contoh-contoh atau fakta-fakta di lapangan supaya mereka semangat. Karena apa? Kalau nggak ada faktanya, mereka itu nggak semangat karena nanti khawatir dibohongi gitu. Tapi kalau ada faktanya kemudian dipraktekkan, oh rasanya enak ya, di badan enak, di jantung enak, pemikiran enak, di perut enak. Lah kalau nggak gitu biasanya yang diberi makan kan perutnya saja ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, perutnya besar ya. Ya kalau perutnya besar sehat nggak apa-apa. Perutnya besar tapi akhirnya jantungan, karena pikirannya nggak mencari-cari sendiri. Kalau mencari-cari sendiri itu makan 10 tahun bahkan sampai mati nggak berhasil banyak. Lah bagaimana? Kalau sharing begini atau mendengarkan ini kan, dulu sebelum saya begini kan sharing mulai bawah sampai atas, saya cari guru-guru sehingga hanya beberapa bulan selesai. Saya menyelesaikan masalah itu walaupun secara offline berat ya, berhasil saya. Ya, begitu. Teman-teman, sekian, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya, dunia akhirat. Ya, ini kalau nomor satu itu takwa bagi orang yang agamanya Islam ya. Dia bisa mengorek sendiri, apalagi ulama. Standar takwanya bagaimana? Kalau Anda menanyakan nanti takwa itu yang bagaimana, silahkan tanya terus. Pokoknya apa yang Anda nggak tahu itu jangan segan-segan untuk bertanya. Itu malah cepat pandai itu, cepat pandai ya. Mau saya tes ya, Anda masih jauh ya, nggak di sini. Anda kan nggak kelihatan mau saya tes ya. Nah, kalau yang secara offline itu saya tes, jadi cepat. Mana yang belum bisa dipahami, yang bisa cepat itu. Sampai saya menyembuhkan orang sakit parah itu satu kali pertemuan itu sudah mendingan, pemikirannya atau hatinya atau perutnya, isi perut apa ya, obat dokter, makan itu.
Alhamdulillah barokah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.